Ya, analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix. Kita intro dulu. Di episode kali ini mungkin bahasannya agak sedikit lumayan banyak ya, karena kita akan mengupas sedalam-dalamnya tentang MLS dan turunan-turunannya di sepak bola Amerika Serikat. Kita lihat dulu dengan sistem yang ada di MLS. Apa sih sistemnya? MLS tuh mengenal sistem namanya franchise league system. Franchise league system ini adalah disebut North American System karena format kompetisi yang kontestannya memerlukan investasi dengan jumlah tertentu untuk mengikuti kompetisi. Untuk format kompetisi lain yang sudah dikenal luas di Indonesia adalah promosi dan degradasi atau European Sport System. Dilihat dari pengertiannya sudah nggak perlu dijelaskan bahwa franchise league lebih eksklusif dan tertutup daripada promotion relegation system. Ini bisa dibilang yang modelnya akan dipakai untuk European Super League nantinya. Format kompetisi yang dua wilayah tanpa degradasi. MLS menerapkan format dua wilayah tanpa degradasi di sistem liga mereka. Luasnya wilayah Amerika dan kurangnya peserta menjadi alasan mengapa MLS membagi pertandingan menjadi dua wilayah, yaitu Eastern Conference dan Western Conference tanpa sistem degradasi. MLS membagi dua fase ini, yaitu fase musim reguler dan fase playoff. Di fase musim reguler, setiap tim akan bertanding di wilayah masing-masing untuk menentukan 8 tim teratas di setiap wilayah untuk maju ke babak playoff. Lalu ada verifikasi ketat. Klub yang sudah memiliki grup kepemilikan perlu mencari stadion dan mendapatkan persetujuan kota untuk bermain di MLS. MLS juga fokus pada kesehatan klub sehingga keuangan harus benar-benar transparan. Ini alasan mengapa Inter Miami milik David Beckham sempat kesulitan meresmikan klubnya karena grup kepemilikannya sudah ada tapi mereka gagal mendapat stadion. Stadion juga harus milik klub, bukan milik pemerintah daerah. Membayar biaya ekspansi. Untuk menjamin kesehatan financial club, setiap klub harus membayar biaya ekspansi. Biaya ekspansi MLS pada 2017 mencapai 150 juta dolar atau lebih dari 2 triliun rupiah. Nanti akan dibahas lebih jauh tentang expansion ya, biaya ekspansi tim. Lalu berikutnya ada salary cap yang juga nanti akan dibahas lebih jauh di episode berikutnya. MLS menerapkan pembatasan gaji pemain dan kolektif tim yang sering disebut dengan salary cap. Ini dipakai diterapin di Eropa satu-satunya di La Liga. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan kualitas antar tim, biar gak ada yang juara, satu tim yang juara terus-terusan, dan dominasi sebuah tim secara terus-menerus yang tadi gue sebut. Setiap tim MLS hanya diperbolehkan merekrut maksimal 30 pemain dalam skuadnya dengan salary cap paling besar 4,9 juta dolar di luar designated player. Nah, designated player rules atau aturan yang disebut Beckham Rules ini ya, diterapkan di tahun 2007 bersamaan dengan datangnya Beckham ke Los Angeles Galaxy. Aturan ini di suatu tim diperbolehkan merekrut 3 pemain bintang di luar salary cap. Hal ini bertujuan untuk menambah daya tarik penonton di luar Amerika Serikat untuk menonton MLS. Sebagai contoh nih, beberapa pemain yang Eropa, pemain top dunia yang sudah mampir ke MLS. Ada Steven Gerrard, ada David Villa, ada Frank Lampard, ada Ibra, ada Kaka, Nani, pemain yang pernah masuk ke dalam aturan ini. Singkatnya adalah designated rules atau Beckham rules adalah aturan yang mengatur kedatangan marquee player di MLS. Kayak kita di Indonesia yang punya marquee player kayak Marco Motta atau Michael Essien. Homegrown player rules. Nah, aturan ini diberlakukan sejak 2008 dengan tujuan untuk mengembangkan potensi pemain muda lokal agar berjalannya regenerasi dan peningkatan kualitas pemain, apalagi ini harus berdampak ke timnas Amerika. Singkatnya, aturan ini mengharuskan setiap tim memberikan slot khusus bagi pemain muda lokal di setiap pertandingan guna menjaga perkembangan pemain lokal mereka dan memberi jam terbang. Contoh-contoh yang sudah mendapat adalah DeAndre Yedlin, Brian Reynolds yang sekarang sudah menjadi bagian dari timnas Amerika. Lalu ada Alphonso Davies yang membela timnas Kanada. Adalah beberapa pemain muda yang berkembang akibat aturan home ground ini. Ada trade and waiver. Suatu trade bisa dilakukan apabila kedua tim bersedia melakukannya dengan syarat salary cap masih mencukupi untuk dimasukkan ke dalam slot pemain. Kalau slot dan salary cap tidak memenuhi, terkadang waive adalah opsi yang biasa menjadi pilihan. Jadi waive itu kondisi di mana pemain dilepas oleh klubnya sebagai free agent. Namun waive baru bisa dilakukan kalau pemain tersebut ternyata hanya memiliki semi guaranteed kontrak. Jadi ini model-model sistem transfer yang ada di Amerika loh, trade and waive.
Ada juga draft pick. Draft pick ini udah umum di olahraga Amerika. WWE make, NFL juga make. Sistem ini memberikan peluang bagi para pemain muda yang berada di tim kampus untuk bisa berlaga di MLS melalui sistem pemilihan acak yang dilakukan oleh klub MLS. Setiap tim berhak memilih pemain baru dari tim kampus untuk dimasukkan ke dalam timnya dengan nomor urut berdasar undian draft pick. Undian draft pick ini biasanya didasarkan kepada performa tim di musim sebelumnya. Jika semakin buruk peringkat klasmen, ya mereka kemungkinan besar akan mendapat pick di awal super draft, dan begitu juga sebaliknya. Dan kalau kita ambil contoh, sebenarnya bukan Amerika doang yang disebut franchise league. Australian League atau A-League dan India juga menggunakan sistem franchise seperti ini juga. Dan negara kita, tetangga kita juga telah menerapkan sistem franchise league ini loh, seperti Singapura dan juga Filipina. Nah, sekarang kita akan bicara tentang turunan-turunan divisinya di setiap liga di Amerika. Tadi kan udah dibahas nih MLS. Kita lihat sejarahnya MLS ya. MLS tuh berdiri tahun 93 tanggal 17 Desember oleh Philip Frederick Ansut dan Dan Garber. Dan kompetisi yang satu-satunya saat ini diakui sebagai kompetisi tertinggi oleh USSF atau Federasi Sepak Bola Amerika, dan merupakan satu dari 6 kompetisi olahraga mayor di Amerika Serikat dan Kanada yang bersama dengan NFL, NBA, juga MLB dan NHL dan juga Canadian Football League. MLS mengadopsi sistem yang jadi trademark oleh kompetisi olahraga mayor di Amerika dengan sistem franchise dan pembagian wilayah. Tadi udah disebut ya. Memulai kompetisi tahun 96 sampai di ulang tahun yang ke-25 di tahun ini, sudah ada 27 tim yang terdiri 24 tim di Amerika Serikat dan 3 dari Kanada, serta terbagi ke dalam 2 wilayah. Tadi udah disebut ya. Dan diproyeksikan di tahun 2023 mendatang jumlah timnya bisa mekar sampai ke 30 tim. Mereka juga punya 2 piala, namanya Philip Ansut MLS Cup, dan yang untuk yang klub yang menjuarai MLS dengan memenangkan babak playoff, dan juga Supporter Shield untuk tim yang berhasil memuncaki papan klasmen keseluruhan semua wilayah sampai tahun 2021 ini. MLS sudah menghasilkan 13 tim juara MLS Cup dan 14 tim juara dari Supporter Shield. Lalu ada United Soccer League. Ini berdiri tanggal 8 September 2010. USLC ini hasil dari merger USL First dan USL Second sebagai efek dari banyaknya klub yang berpindah ke North American Soccer League, yang juga saat itu menggeser mereka dari posisi kasta kedua dalam kompetisi sepak bola Amerika. Salah satu khas kekhasannya USLC ini adalah mereka banyak punya tim cadangan MLS yang berkompetisi di dalamnya. Ya, memang hal ini adalah kesepakatan antara MLS dan ULS yang sudah dimulai sejak 2014. Tercatat 31 tim terlibat dalam kompetisi ini. Kantor pusatnya ada di Tampa, Florida. Oh ya, hampir lupa. Untuk kantor pusatnya MLS itu ada di Midtown Manhattan di New York. Memulai kompetisi pada 2011 hingga sampai saat ini 10 tahun sudah ada 31 tim yang terlibat, dan semuanya berasal dari Amerika Serikat, gak ada dari tim Kanada, dan terbagi dalam 2 wilayah. Memang masing-masing terbagi ke dalam 2 sub wilayah, yaitu wilayah barat dan yang terbagi menjadi Pacific dan Mountain, wilayah timur yang terbagi menjadi Central dan Atlantic. Diproyeksikan pada tahun 2023 mendatang jumlahnya bisa menjadi 36 tim. USL, khususnya USLC, telah menjalin kerjasama dengan klub-klub MLS. Mereka menyasar ekspansi dengan menargetkan kota-kota besar Amerika Serikat yang belum memiliki klub sepak bola profesional. Puncak jumlah klub USLC terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 36 tim. Jumlahnya memang fluktuatif dikarenakan selain bisa bertambah karena ekspansi, bisa berkurang karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena perpindahan kompetisi, bangkrut, ataupun karena ditarik oleh MLS, klubnya ditarik main ke MLS. Terus ada USL League One, lalu ada National Independent Soccer Association. Ini panjang ya. Kalau ini didirikannya, kalau USL League One ini pada tanggal 2 April 2017, kemudian 2 bulan kemudian ada National Independent Soccer Association 6 Juni 2017. Ini ekspansi lanjutan dari USL Soccer League ya. Dibuat dikarenakan USLC berhasil diakui sebagai kompetisi kasta keduanya Amerika
sehingga mereka memutuskan untuk menghidupkan kembali Second Division dalam bentuk League One, menargetkan kota dengan populasi negara 150.000 sampai 1 juta penduduk yang belum punya tim sepak bola profesional. Sementara kalau di NISA itu menjadi kompetisi yang menerapkan sistem promosi dan degradasi nih, dan keputusan NISA untuk berhenti beroperasi ditambah dengan jajaran direksi yang ditinggal oleh dua tokoh kunci, yaitu Jack Cummins yang tiba-tiba meninggal dunia dan Peter Witt yang hengkang ke klub USL L1. Forward Madison membuat direksi liga dan pemilik klub sepakat untuk melakukan restrukturisasi secara total untuk di National Independent Soccer Association. Sementara di League One mulai musim pertama tahun 2019 hingga 2021 jumlahnya sudah 12 tim. Dari 12 tim tersebut 4 tim merupakan tim cadangan MLS dan 1 tim yang berafiliasi dengan tim MLS. Selain itu ada juga 1 tim yang berasal dari luar Amerika, yaitu Toronto FC 2. Jumlahnya diproyeksikan akan bertambah menjadi 17 tim di tahun 2023. Sejauh ini mereka baru menghasilkan 2 juara, yaitu North Texas AC dan Greenfield Triumph. Sementara NISA dimulai musim perdananya pada tahun 2020. Saat ini udah ada 13 tim, terdiri dari 10 tim yang saat ini bermain, 2 tim masa depan, dan 1 tim yang sedang hiatus, yaitu New York Cosmos. Mereka baru menghasilkan 1 juara liga, yaitu Detroit City FC. Di kasta keempat diisi oleh kompetisi yang bersifat semi pro, yaitu USL League 2 dan juga National Premier Soccer League. Ini agak panjang juga, tapi gue sebut yang pernah ada juga ada North American Soccer League, A-League. Juga trivia sedikit tentang NCAA, National Collegiate Athletic Association, yang disinggung sebelumnya termasuk dalam kasta sepak bola yang dikelola US karena memiliki pengelola yang berbeda. Namun NCAA berafiliasi dengan MLS dan USL. Kerjasama NCAA dengan MLS diimplementasi dengan Super Draft, ajang pemilihan talenta muda tahunan yang diambil dari NCAA, para jebolan-jebolan kampus. Bersama USL diwujudkan dengan USL League 2 yang mundur. Kemudian United Soccer League yang saat ini mewacanakan soal sistem promosi dan degradasi yang akan dilaksanakan secara internal antar tingkatan, atau USLC, USL L1 dan L2. Jika ini terwujud, ini akan menjadi yang pertama kalinya di Amerika Serikat ada kompetisi yang menerapkan sistem Eropa. Ini cukup banyak ya. Kalau sebenarnya gue mau bahas semua, tapi ini agak panjang. Tapi intinya gini, sistem kompetisi Amerika tuh berjenjang, berprofesional, dan pemain tidak melulu diambil dari pemain yang dibina klubnya, tapi mereka juga mengambil dari pemain-pemain kampus. Ini berarti kan bahwa seharusnya kita belajar dari Amerika bahwa Indonesia bisa kok menerapkan talenta-talenta berbakat dari kampus. Misalkan diambil dari Atmajaya, diambil dari UPH, masuk ke klub profesional kayak ke Persib atau Persija. Itu kan bagus untuk masa depan sepak bola Indonesia nantinya. Dan semoga apa yang diterapkan di MLS bisa diterapkan juga di PSSI kita. Oke? Thanks for watching.